Hai kawan pajak, selamat datang di video tutorial pelaporan SPT tahunan PPh Badan melalui Cortex. Saat ini Cortex tersedia dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pada video ini, kita akan membahas satu alur pembuatan SPT tahunan PPh Badan dalam menu Cortex berbahasa Indonesia. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Tutorial ini ditujukan bagi wajib pajak badan dengan omset sampai dengan 4,8 miliar dalam satu tahun pajak yang menggunakan skema pelunasan PPh dengan tarif PPh final sesuai dengan PP nomor 55 tahun 2022 atau yang biasa disebut wajib pajak UMKM. Sebagai informasi, bagi wajib pajak UMKM, PPh terutang dihitung sebesar 0,5% dari omset atau peredaran bruto yang diperoleh selama satu tahun pajak. Bagi wajib pajak badan yang menggunakan tarif umum pasal 17 Undang-Undang PPh atau PPh final selain yang diatur dalam PP 55 tahun 2022, silakan dapat melihat video tutorial pelaporan SPT tahunan PPh Badan lainnya di channel YouTube @Ditjenpajak.ri. Berikut merupakan 5 tahapan mudah dalam melaporkan SPT tahunan PPh Badan UMKM melalui Cortex. Pertama, silakan siapkan dokumen pendukung SPT. Kedua, login ke akun Cortex dan melakukan impersonate. Ketiga, membuat SPT tahunan PPh Badan. Keempat, mengisi dan melampirkan kelengkapan SPT. Kelima, melakukan pembayaran dan pelaporan SPT. Tahapan pertama, persiapan dokumen. Pada tahapan pertama, untuk wajib pajak badan UMKM, silakan siapkan dokumen laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, daftar penyusutan, dan daftar rekapan peredaran bruto per bulan per alamat kegiatan usaha dalam satu tahun pajak. Tahapan kedua, login Cortex dan melakukan impersonate. Silakan mengakses laman Cortex djp.pajak.go.id dan mengisikan NIK atau NPWP 16 digit orang pribadi yang merupakan penanggung jawab atau wakil kuasa wajib pajak yang telah ditunjuk. Kemudian, silakan mengisikan password akun Cortex, mengisikan kode keamanan, dan klik tombol login. Untuk panduan lebih lanjut tentang tata cara aktivasi akun Cortex dan riset kata sandi Cortex, silakan dapat melihat video tutorialnya di channel YouTube @Ditjenpajak.ri. Setelah berhasil login, silakan klik kotak dialog identitas yang ada pada bagian kanan atas dan pilih NPWP dan nama wajib pajak badan yang akan dilaporkan SPT-nya. Apabila sudah muncul informasi ini di bagian atas, maka berarti proses impersonate ke akun wajib pajak badan telah berhasil dan pelaporan SPT PPh Badan dapat dilanjutkan. Tahapan ketiga, membuat SPT tahunan PPh Badan. Untuk membuat SPT, silakan pilih menu surat pemberitahuan atau SPT, kemudian pilih submenu surat pemberitahuan atau SPT. Kemudian, silakan pilih tombol konsep SPT untuk membuat SPT baru. Pilih jenis SPT dengan PPh Badan dan klik lanjut. Pilih periode SPT dan tentukan periode dan tahun pajak SPT yang akan dilaporkan, lalu klik lanjut. Pilih model SPT yang akan dilaporkan, kemudian klik tombol Buat Konsep SPT. SPT berhasil dibuat dan akan tersedia pada menu Konsep SPT. Tahapan keempat, pengisian SPT. Pengisian SPT dilakukan langsung pada laman Cortex. Oleh karena itu, kawan pajak memerlukan koneksi internet untuk mengisi SPT. Namun jangan khawatir, kemajuan pengisian SPT dapat disimpan dan dapat dilanjutkan kembali di kemudian hari. Pada SPT yang hendak dilaporkan, silakan klik tombol pensil untuk masuk ke dalam SPT tersebut. Berikut adalah tampilan SPT PPh Badan yang telah dibuat. Pada awalnya, hanya terdapat 3 formulir SPT, yakni induk SPT, lampiran L2, dan lampiran L11B. Pengisian SPT tahunan PPh Badan dimulai dari formulir induk, dengan memilih opsi dari pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proses bisnis, transaksi, dan fasilitas perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak selama satu tahun pajak. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan jenis dan jumlah lampiran SPT yang wajib diisi.
Pada tutorial ini, kita akan mengisi SPT PPh Badan dengan ilustrasi kasus dari PT Barkat sebagai berikut. Mari kita mulai pengisian SPT-nya. Pertama, pada bagian header, silakan pilih metode pembukuan atau pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak. Secara bawaan, metode pembukuan adalah stelsel akrual. Jika kawan pajak telah melakukan pemberitahuan penggunaan pembukuan dengan stelsel kas kepada DJP, silakan ubah metode pembukuan menjadi stelsel kas. Selanjutnya, pada bagian B, informasi laporan keuangan angka 1, silakan pilih sektor usaha yang dilakukan oleh wajib pajak. Dan pada bagian B, angka 2, silakan memilih opsi apakah laporan keuangan tersebut diaudit oleh akuntan publik atau tidak. Berikutnya, mengingat PT Barkat semata-mata hanya menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final, maka silakan mengisi bagian C, penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak dengan opsi ya pada angka 1A, angka 1B, dan angka 2, serta opsi tidak pada angka 3. Pilihan opsi tersebut akan membuat bagian D, perhitungan PPh pada angka 4 sampai dengan angka 10 menjadi berwarna abu-abu dan tidak dapat diisi. Kawan pajak dapat mengabaikan isian berwarna abu-abu tersebut dan silakan lanjutkan pengisian ke angka-angka berikutnya yang berwarna putih. Selanjutnya, pada angka 11, silakan memilih tarif pajak dengan opsi ketiga, yaitu 3 tarif fasilitas sebagaimana pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPh. Berikutnya, pada bagian E, pengurang PPh terutang, karena PT Barkat tidak memiliki kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan atau kredit pajak tidak final yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, maka silakan pilih opsi tidak pada angka 13. Kemudian, karena PT Barkat tidak diterbitkan surat tagihan pajak PPh pasal 25, maka silakan isi 0 pada angka 15. Berikutnya, pada bagian F, PPh kurang atau lebih bayar, karena PT Barkat tidak memiliki surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak, maka silakan pilih opsi tidak pada angka 17B. Berikutnya, pada bagian G, perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, karena PT Barkat bukan merupakan wajib pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan angsuran PPh pasal 25, maka silakan pilih opsi tidak pada angka 20. Selanjutnya, silakan isi bagian H, pernyataan transaksi. Dari pertanyaan-pertanyaan di bagian H ini, sesuai ilustrasi kasus, PT Barkat mempunyai harta sehingga wajib melakukan penyusutan atas harta tersebut. Oleh karena itu, silakan memilih opsi ya pada angka 21E dan memilih opsi tidak pada pertanyaan lain di bagian H. Tahap berikutnya adalah pengunggahan lampiran pendukung SPT. Pada bagian I, lampiran lainnya, pada tahap ini, kawan pajak diwajibkan untuk melampirkan dokumen pendukung setidaknya pada angka A1, yaitu laporan keuangan. Untuk angka-angka lampiran yang lain, silahkan dapat disesuaikan dengan ketentuan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan sesuai Per 11 PJ 2025 sebagai berikut. Pada bagian ini, silakan mengunggah dokumen yang telah disiapkan sebelumnya. Sebelum diunggah, silakan pastikan dokumen-dokumen tersebut sudah digabungkan dalam satu dokumen PDF yang sama. Silakan klik tombol pilih pada angka A1, kemudian cari letak dokumen yang hendak diunggah pada perangkat komputer. Setelah menemukan dokumen yang dimaksud, klik open, kemudian klik unggah untuk mengunggah dokumen. Dokumen yang berhasil diunggah akan muncul pada bagian file yang diunggah. Kawan pajak dapat menghapus dan mengunggah ulang dokumen apabila terdapat kesalahan dalam pengunggahan dokumen. Berikutnya, silakan gulir ke bawah hingga bagian J untuk mencentang persetujuan kalimat pernyataan, kemudian silakan mengisi posisi atau jabatan dari penandatanganan SPT, misalnya direktur. Selanjutnya, klik simpan konsep untuk menyimpan kemajuan pengisian SPT. Berikutnya, mari kita bergeser ke lampiran L1 untuk mengisi rekonsiliasi laporan keuangan bagi sektor perdagangan. Lampiran 1C ini terdiri dari laporan laba rugi pada bagian A dan laporan posisi keuangan atau laporan neraca pada bagian B. Secara umum, kolom nilai komersial pada bagian A diisi dengan laporan keuangan yang kawan pajak telah siapkan. Kemudian, pada kolom-kolom selanjutnya, seperti kolom tidak termasuk objek pajak,
dikenakan PPh bersifat final, penyesuaian fiskal positif, dan penyesuaian fiskal negatif, kawan pajak perlu mengisinya jika hanya terdapat penyesuaian penambahan atau pengurangan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Karena PT Barkat merupakan wajib pajak yang semata-mata hanya memperoleh penghasilan yang bersifat final, maka seharusnya nilai fiskal bernilai 0. Untuk dapat membuat nilai fiskal menjadi 0, kita perlu mengisi dan menyesuaikan tiap-tiap akun laporan laba rugi yang tersedia dengan mengisi kolom yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk memulai, silakan klik tombol pensil di sebelah kiri akun yang akan diubah. Sebagai contoh, untuk mengisi penjualan dalam setahun PT Barkat, silakan klik tombol pensil di sebelah kiri kode akun 4002, yaitu akun penjualan domestik. Silakan mengisi nilai penjualan 1 tahun pada kolom nilai komersial. Selanjutnya, karena semua nilai penjualan pada ilustrasi kasus merupakan objek yang dikenakan final, maka silakan isi 0 pada kolom non-objek pajak dan isikan kembali nilai penjualan komersialnya pada kolom yang dikenakan final. Karena PT Barkat tidak memerlukan penyesuaian fiskal atas penghasilannya, silakan isi nilai 0 pada kolom koreksi fiskal positif dan negatif. Jika isian sudah lengkap, maka silakan klik tombol simpan. Selanjutnya, silakan melengkapi akun-akun lain sesuai laporan laba rugi kawan pajak dan memastikan semua akun tersebut bernilai fiskal 0. Contohnya, untuk akun harga pokok penjualan atau HPP, silakan melakukan koreksi fiskal positif dengan mengisikan nilai yang sama dengan nilai pada kolom komersialnya. Atau pada akun persediaan akhir, silakan melakukan koreksi fiskal negatif dengan mengisikan nilai yang sama dengan nilai pada kolom komersialnya. Lanjutkan pengisian akun lain sesuai dengan ilustrasi kasus sebelumnya. Jika kawan pajak telah mengisi lengkap bagian A sesuai ilustrasi kasus, maka tampilannya akan tampak seperti di layar. Perlu diingat karena PT Barkat dalam ilustrasi ini seluruh penghasilannya bersifat final, maka kolom nilai fiskal seharusnya bernilai 0. Berikutnya, silakan scroll ke bagian B, laporan posisi keuangan. Di sini, kawan pajak perlu memindahkan saldo dari setiap pos di laporan posisi keuangan atau laporan neraca perusahaan ke kolom yang sesuai di formulir ini. Jika ada nama akun di neraca yang tidak sama persis dengan yang tersedia di formulir, maka kawan pajak dapat menggabungkan nilainya ke pos terdekat yang paling relevan. Sesuai dengan ilustrasi kasus PT Barkat, maka pada bagian aset, silakan mengisi akun-akunnya seperti tampilan di layar. Pada bagian kewajiban, silakan mengisi akun-akunnya sebagai berikut. Dan pada bagian modal, silakan mengisi akun-akunnya seperti tampilan berikut. Jika isian sudah lengkap dan sesuai, maka silakan gulir ke bawah dan klik simpan konsep. Selanjutnya, gulir ke atas untuk memulai pengisian daftar kepemilikan di lampiran L2. Pada bagian A, terdapat daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen atau pembagian laba yang dibagikan, serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Daftar tersebut disesuaikan dengan data terdaftar pada profil Korteks Badan. Untuk mengisi jumlah modal disetor dan dividen atau pembagian laba, silakan klik tanda pensil. Isi jumlah modal yang disetor oleh pemegang saham pada kolom modal disetor dan persentase kepemilikan modal di bawahnya. Kemudian, silakan mengisi jumlah dividen atau pembagian laba yang dibagikan jika terdapat pembagian dividen pada tahun pajak tersebut. Jika sudah lengkap dan sesuai, silakan klik simpan. Lakukan hal tersebut secara berulang jika pemilik saham lebih dari satu pemegang. Sekedar informasi, apabila terdapat perbedaan data yang tampil dengan susunan pengurus yang sebenarnya sesuai kondisi akhir tahun pajak yang bersangkutan, maka silakan melakukan perubahan data wajib pajak pada menu profil akun Korteks Badan. Jika isian sudah lengkap dan sesuai, maka silakan gulir ke bawah dan klik simpan konsep. Selanjutnya, gulir layar ke atas menuju lampiran L4 untuk melengkapi daftar penghasilan yang dikenakan pajak final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Pada lampiran ini akan muncul secara otomatis data bukti pemotongan atau pemungutan bersifat final yang dilakukan pihak lain terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh PT Barkat dengan pihak lain tersebut dalam 1 tahun pajak. Karena pada tahun 2025 PT Barkat sempat bertransaksi dengan PT Ratu, maka bukti potong final yang telah diterbitkan oleh PT Ratu akan muncul pada lampiran 4 bagian A. Kawan pajak masih dapat menambah bukti potong yang seharusnya muncul pada lampiran ini dengan mengklik tombol Add. Selain itu, silakan hapus atau edit bukti potong sesuai dengan keadaan yang sebenarnya jika diperlukan.
Pada baris kode objek 2842399, kawan pajak silakan klik tombol pensil, kemudian lengkapi kolom dasar pengenaan pajak dengan nilai total peredaran bruto selama setahun yang telah disetor sendiri. Kemudian, pada kolom tarif isi 0,5. Kawan pajak harap pastikan nilai jumlah PPh final terutang pada kolom ini sama dengan jumlah PPh yang telah disetor sendiri oleh wajib pajak sesuai dengan total PPh final disetor sendiri pada lampiran 5 yang akan dijelaskan berikutnya. Jika sudah sesuai, klik simpan. Setelah lengkap dan sesuai, silakan gulir ke bawah dan klik simpan konsep. Selanjutnya, silakan gulir layar ke atas menuju ke lampiran L5 untuk melengkapi daftar peredaran bruto. Perlu diperhatikan, lampiran ini sangat penting bagi wajib pajak UMKM karena berkaitan dengan pelunasan kewajiban PPh final dalam 1 tahun pajak. Di bagian A akan ditampilkan daftar tempat kegiatan usaha sesuai profil akun Kortex kawan pajak. Perlu diketahui, jika data alamat yang muncul di sini tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, kawan pajak harus memperbaikinya terlebih dahulu melalui menu profil sebelum melanjutkan pengisian. Selanjutnya, di bagian B, kawan pajak perlu merekap peredaran bruto per bulan yang diterima selama setahun per tempat kegiatan usaha. Untuk mengisinya, silakan klik tombol pensil di sebelah kiri nama tempat kegiatan usaha masing-masing. Isikan jumlah peredaran bruto per bulan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sebagai contoh, PT Barkat mengisi bagian ini sesuai pencatatan yang telah disiapkan sebelumnya. Jika sudah lengkap dan sesuai, silakan klik tombol simpan. Pada bagian PPh final yang terutang akan terhitung otomatis sesuai peredaran brutonya. Pada bagian PPh final yang disetor sendiri akan terisi otomatis sesuai data pembayaran PPh final yang telah dilakukan. Bagian jumlah dari PPh final disetor sendiri ini akan masuk otomatis ke lampiran 4 tabel A di baris kode objek 2842399 yang telah dijelaskan sebelumnya. Khusus bagian PPh final yang dipotong atau dipungut pihak lain, nantinya akan terisi otomatis sesuai data bukti potong, namun dapat disesuaikan jika diperlukan. Sekedar informasi, jika di kolom selisih terdapat nilai minus atau lebih setor, nilainya akan masuk ke induk SPT tahunan dan kemudian dapat diajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah setelah pelaporan SPT. Jika di kolom selisih terdapat nilai positif atau kurang setor, maka kawan pajak perlu melakukan pembayaran PPh final UMKM sesuai nilai tersebut sebelum dapat melaporkan SPT tahunan PPh Badan. Selanjutnya, jika isian sudah lengkap dan sesuai, maka silakan gulir ke bawah dan klik simpan konsep. Selanjutnya, gulir layar ke atas menuju ke lampiran L6 untuk melengkapi isian angsuran PPh dalam tahun berjalan. Karena PT Barkat tidak memiliki penghasilan neto fiskal yang bersifat tidak final sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25, maka silakan mengubah kolom penghasilan menjadi dasar perhitungan angsuran menjadi 0 dan klik simpan. Selanjutnya, gulir layar ke atas menuju ke lampiran L8. Bagian ini dapat diabaikan oleh wajib pajak badan yang seluruh penghasilannya dikenakan PPh final UMKM. Oleh karena itu, silakan langsung gulir ke bawah dan klik simpan konsep. Selanjutnya, gulir layar ke atas menuju ke lampiran L9. Bagi wajib pajak yang memiliki harta, lampiran ini digunakan untuk melaporkan daftar harta berupa harta berwujud dan harta tak berwujud beserta penghitungan penyusutan dan amortisasi fiskalnya. Terdapat 3 bagian dalam lampiran ini. Pertama adalah harta berwujud yang terbagi menjadi 4 kelompok. Yang kedua, harta berbentuk bangunan yang terbagi menjadi bangunan permanen dan tidak permanen. Serta ketiga adalah harta tidak berwujud yang terbagi menjadi 4 kelompok. Kawan pajak dapat mengkategorisasi beban penyusutan sesuai dengan aturan penyusutan yang berlaku di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023, baik secara langsung atau impor XML. Sebagai contoh, PT Barkat memiliki harta berwujud berupa mobil box. Harta ini masuk pada kelompok 2, memiliki masa manfaat 8 tahun dengan metode penyusutan garis lurus. Maka silakan mengisikannya secara langsung pada bagian harta berwujud kelompok 2 dengan mengklik tombol tambah. Kemudian, silakan pilih jenis harta dengan kendaraan angkutan. Pilih bulan dan tahun perolehan harta. Isi harga perolehan hartanya, nilai sisa buku fiskal pada awal tahun, pilih metode penyusutan komersial maupun fiskal. Selanjutnya, masukkan nilai penyusutan fiskal pada tahun berjalan atas harta tersebut.
Karena metode penyusutan komersial dan fiskal sama, maka nilai penyusutan fiskal pada contoh PT Barkat dapat diisikan dengan nilai penyusutan komersialnya. Terakhir, isi kolom keterangan dengan keterangan antara lain deskripsi harta, tahun penilaian kembali atau revaluasi yang pernah dilakukan, fasilitas penanaman modal berupa penyusutan atau amortisasi dipercepat. Jika data yang diinput telah lengkap dan sesuai, silakan klik tombol simpan. Lanjutkan pengisian lampiran L9 ini dengan daftar harta yang dimiliki, serta penghitungan penyusutan atau amortisasi yang dibebankan. Adapun untuk pengisian nilai penyusutan komersial pada tahun berjalan, silakan gulir ke bawah dan isikan secara total pada kolom jumlah penyusutan komersial berikut. Jika isian sudah lengkap dan sesuai, maka silakan gulir ke bawah dan klik simpan konsep. Selanjutnya, gulir layar ke atas menuju ke lampiran terakhir, yaitu lampiran L11B. Lampiran ini digunakan untuk penghitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Namun demikian, sesuai ketentuan yang berlaku pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 PMK 010/2015, pengisian lampiran ini dikecualikan atau tidak perlu dilakukan untuk wajib pajak yang seluruh penghasilannya dikenakan PPh final. Silakan langsung gulir ke bawah dan klik simpan konsep. Selamat! Semua lampiran sudah kita isi dengan lengkap. Mari kita kembali ke formulir induk SPT untuk mengecek dan mengoreksi kembali kelengkapan SPT. Mari gulir ke bawah secara perlahan untuk memastikan semua opsi yang tersedia sudah dipilih, memastikan semua bagian yang berwarna putih sudah terisi lengkap dan sesuai, dan lampiran SPT telah berhasil diunggah. Sesuai ilustrasi, PT Barkat merupakan wajib pajak UMKM yang seluruh penghasilannya dikenakan PPh final dan telah dilunasi melalui penyetoran sendiri dan atau pemotongan pemungutan PPh pihak lain pada masa pajak yang bersangkutan. Maka dapat dipastikan bahwa PPh terhutang dalam induk SPT adalah nihil. Tahapan kelima, melakukan pembayaran dan pelaporan SPT. Jika SPT sudah dipastikan lengkap, silakan gulir ke bawah dan klik tombol Bayar dan Lapor. Akan muncul notifikasi pemberitahuan sebagai berikut. Silakan klik tombol Close untuk melanjutkan. Karena SPT berstatus nihil, maka setelah mengklik tombol Close, akan langsung muncul pop-up untuk melakukan penandatanganan SPT. Silakan memastikan NIK dan nama penandatangan sudah sesuai, dan pilih penyedia penandatanganan elektronik yang tersedia. Kemudian, silakan mengisikan kata sandi penandatanganan atau passphrase yang telah dibuat sebelumnya. Untuk panduan lebih lanjut tentang pembuatan kode otorisasi atau sertifikat elektronik, silakan dapat melihat video tutorialnya di channel YouTube @ditjenpajak.ri. Jika data sudah lengkap, maka silakan klik tombol simpan. Apabila telah muncul notifikasi passphrase correct, maka berarti kata sandi penandatanganan sudah sesuai dan silakan klik tombol konfirmasi tanda tangan untuk melanjutkan. Selamat! Anda telah melaporkan SPT tahunan PPh Badan melalui Cortex. SPT yang telah berhasil dilaporkan akan muncul di menu SPT dilaporkan. Kawan pajak dapat mengklik ikon mata untuk melihat isi SPT, mengklik tombol hijau untuk mengunduh tanda terima pelaporan SPT atau bukti penerimaan surat, atau mengklik tombol merah untuk mengunduh SPT dalam bentuk dokumen PDF. Jika Anda masih memerlukan bantuan lebih lanjut, silakan mengunjungi www.pajak.go.id atau menghubungi Kring Pajak 1500200, subscribe Ditjen Pajak RI untuk video tutorial lainnya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.